keahlian, orang itu punya keahlian. Maka di sini akan satu kerjasama yang baik, sinergi. Kita saling tolong menolong kebahagiaan. Tujuannya adalah sampai kepada Allah dan Rasulnya. Jadi jangan sombong. Semua dari kita nggak boleh sombong. Nah, kemudian nih, tadi ta'mur bil ma'ruf, semua harus punya semangat. Tidak sombong kepada sesama manusia. Nggak boleh, wah fakultas ini lebih keren. Mungkin fakultas yang selama ini dianggap paling anggap saja fakultas apa sih? Kalau ekonomi kan bakal banyak duit. Kedokteran profesi yang anggap saja. Nggak perlu sombong. Justru kita akan saling melengkapi. Nah, yang terpenting dari itu semua, wahai para anak-anakku, para mahasiswa khususnya, tidak boleh sombong dengan Allah. Tanyaan, siapa yang ngasih ilmu? Allah. Siapa yang menjaga kita? Adalah Allah. Maka dari itu tolong anak-anakku semuanya, sholat 5 waktu harus kalian jaga. Jangan lupa di tengah malam kalian tahajud untuk minta kepada Allah ilmu apapun yang kalian cari, semoga ilmu yang bermanfaat. Kalau sudah jadikan ilmu manfaat, sudah nggak tahu sebabnya apa, tiba-tiba saja bermanfaat, kalian berguna. Jadi jangan sampai lupa dengan Allah. Tolong rajin belajar, dia sombong dia. Makanya kalau orang menuntut ilmu dengan kesombongan, hasilnya pun sombong nanti. Sombong. Tapi kalau di saat belajar itu dia mengandalkan Allah yang menjadikan ilmu manfaat Allah. Biarpun ilmu matematik, bahasa Inggris sebagainya, jangan lupa mengambil air wudhu. Di saat membaca serius, saya ingin belajar ini karena Allah. Ilmunya ilmu matematik, bahasa Inggris. Nanti ujungnya tidak tahu caranya bagaimana ilmu manfaat. Allah yang akan membimbing kepada kalian, wahai para mahasiswa. Jadi ilmu apapun, tolong tahajud jangan lupa. Kemudian sholat duha. Kemudian kalau bisa biasakan dengan menjaga wudhu. Menjaga wudhu, air wudhu. Kita belajar, kita mengajar dan belajar dari dulu nggak berani kita kecuali punya air wudhu. Karena apa? Agar nur datang. Biar kalau katanya ilmu matematik jadi nur, jadi cahaya. Jadi biasakan terus dengan Allah dan Rasulnya. Banyak membaca sholawat. Sederhana seperti itu. Jangan sampai kita itu, mohon maaf, biasanya itu yang suka lupa kepada Allah itu adalah yang cerdas. Yang susah lulus itu, lihat, sering datang kiai, banyak doa. Yang pinter jarang tahajudan. Nah, ini hati-hati, ini tertipu kayaknya. Yang banyak tahajudan itu adalah biasanya yang suka nggak lulus itu. Yang pinter malah lupa kepada Allah, hati-hati. Dia nggak akan sukses karena dia sombong. Dia merasa bisa. Ingat, secerdas apapun seorang hamba bisa saja jatuh gegar otak, nggak ingat apa-apa. Ingat dengan Allah. Jadi itulah anak-anakku semuanya, karena waktu siang ini bukan waktu yang tepat untuk mendengar ceramah panjang-panjang. Saya ingat Abu Nawas diundang oleh Raja Harun ar-Rasyid. Datang ke tempatnya Harun ar-Rasyid itu dikasih hadroh, lagu-lagu yang bagus, diundang orang munsyid yang paling bagus. 1 lagu, 2 lagu. Lagu ketiga Abu Nawas berkata, Khalifah, suara piring lebih merdu daripada suara hadroh. Jam begini mohon, keroncongan perut itu lebih merdu daripada ceramah. Cuman ini saja anak-anakku semuanya. Jadi apapun kalian tolong dengan Allah, dengan Allah. Adapun urusan yang lain, urusan syahwat, kemaksiatan dan yang lainnya, itu bab baru lagi yang kalian harus menjauhi. Ya, urusan kemaksiatan, tontonan, apalagi lawan jenis. Jadi kalau mahasiswa hebat itu yang cerdas. Coba, Anda dalam keadaan haus, dikasih es degan, dikasih, tapi nggak boleh diminum. Lebih enak dikasih atau nggak dikasih? Lebih enak nggak usah dikasih, nggak ngelihat, sudah dikasih. Nih, kau minum tak tembak kau mati kau. Wah, ini tambah ngenes kita. Maksudnya apa? Urusan syahwat, jangan main api nak. Urusan lawan jenis dan sebagainya. Cuman saya punya prinsip anak-anak muda. Insya Allah anak-anakku semuanya, Buya akan mengadakan diklat cinta nanti. Jadi supaya kita bebas daripada hawa nafsu. Cuman sederhana. Nikah hias, pacaran no. Kuliah tidak apa-apa nikah. Yang penting pilihanmu benar. Buya dulu waktu kuliah juga sambil nikah, sederhana saja. Waktu kuliah, makanya ini semangat. Jangan sampai syahwat, zina, hina. Jangan urusan dengan itu. Jangan dekat-dekat sama itu. Haram, dosa, menjadikan keberkahan hidup hilang dan sebagainya, terhinakan. Tapi kalau halal kan enak. Waktu kita masih kuliah dia,
Kita punya prinsip sederhana waktu dulu, BSS. Saya dengan istri BSS, bayar sendiri-sendiri. Yang penting halal. Hari ini para rektor kami sampaikan pintu halal harus dibuka seluas-luasnya. Begitu gampangnya orang melakukan perzinahan. Saya itu stres. Saya itu sebenarnya masih muda aslinya, cuman banyak uban gara-gara banyak masalah begitu tuh. Ada bapak-bapak nangis, anaknya masih umur 14 tahun sudah ada di perutnya ada isinya. Ada anak gadis, masya Allah. Ini begitu mengerikannya, apalagi gambar-gambar, tontonan-tontonan membangkitkan syahwat. Maka kalian ini anak-anak mulia semuanya. Kalau bukan dipilih oleh Allah, kalian tidak akan datang ke masjid ini. Ini anak pilihan semuanya, akan terjaga semuanya. Makanya tolong sambil menuntut ilmu, jangan hanya ilmu saja. Dengan Allah mah gak susah. Sholat 5 waktu, tahajud, hajat. Tolong jaga matamu. Urusan syahwat, bilang ke ayahnya, saya mau nikah abah. Kalau nggak boleh, nanti saya ngelamarkan. Tolong sayang ya, anak-anakku yang soleh. Hari ini Buya dibikin pusing dengan begitu gampangnya orang melakukan zina. Gara-gara yang dilihat di laptopnya, di handphonenya. Bahkan ada orang sudah punya istri pun, punya suami melakukan kehinaan. Karena apa? Memang dia manusia dihinakan. Tolong pintu halal. Ya semuanya, khususnya yang solehah itu, ya nikah yes, pacaran no. Ini saja yang kami ingin nyampaikan itu, singkat ya. Jangan hanya mengandalkan kecerdasan, kamu harus mengandalkan Allah. Ingat Allah, ibadah, ada waktu untuk zikir, nggak akan ngurangi waktumu, bahkan dengan kepada Allah menjadikan waktumu berkah. Ya insya Allah ini saja singkat. Anda sudah begini, sudah kelihatannya sudah perutnya. Insya Allah, masya Allah, ini saja anak-anakku semuanya. Kalian harus tahu tanggung jawab. Negara ini harus di tangan kalian, orang-orang soleh ini, solehah. Kalau tidak berantakan nanti. Jangan meremehkan ilmumu. Yang memahami ilmu politik, ilmu ekonomi, semua bakal berguna asalkan niatmu benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti bergabung kita sama-sama, insya Allah. Tidak mustahil akan keluar presiden dari tempat ini, tapi presiden yang bagaimana? Presiden yang selalu wajahnya basah dengan air wudhu, presiden yang tahajudnya tidak pernah kita, presiden yang nangis di saat dengar jeritan rakyatnya lapar, presiden yang tidak akan mengambil yang haram. Wah, ini Anda, kalian wahai anakku. Ini yang kita inginkan, insya Allah. Ini saja ya, masya Allah. Ketemu lagi, Buya berharap bahwa suatu kita ada pertemuan. Biasanya Buya ada spesial. Buya akan, ya sangat penting masalah tadi yang terakhir, diklat cinta. Kira-kira datang dibuat di tempat yang enak, yang sejuk, sambil ada minum teh, ada diklat cinta. Bagaimana mencintai yang benar? Cinta itu fitrah dan harus orang bisa mencintai. Tapi kalau salah mencintai tersiksa. Sebelum orang sibuk di bulan Februari nanti, kayaknya harus segera tim anak-anakmu, anak muda, anak-anakku, dia akan datang lagi asalkan jelas programnya. Diklat cinta. Siap? Nanti sebelum masa umat Nabi Muhammad mengadakan apa itu yang bulan Februari itu? Apa bahasa apa namanya istilahnya? Bahasa cinta apa? Hari kasih sayang. Kita setiap hari kasih sayang karena Allah. Dan itu kita jangan rayakan, kita membuat sendiri insya Allah. Dan kita janji insya Allah anak muda kita beberapa biasanya kalau di Cirebon, di Swagati, di mana kita ngadain anak-anak muda yang manis, yang indah, sehingga nanti cara mencintai itu benar. Kapan saya harus mencintai? Siapa yang harus aku cintai? Bagaimana setelah itu? Cinta itu rasionalis. Saya kasih mukadimah. Kalau cinta tidak rasional, cinta itu. Kalau tidak masuk akal, main cinta buta. Coba, hei yang solehah, apakah kira-kira kamu mau nanti ada orang melamarmu, dia itu adalah orangnya serem, kurang ajar, suka bunuh orang, suka caci maki, baunya nggak enak, mau ndak? Nggak mau. Akal nggak bisa nerima. Baik, itu saja insya Allah. Dan aku saya kasih mukadimah lap-lap begini supaya ada kerinduan nanti. Saya rindu masalah ini. Sebab apa? Di saat cinta tidak kita pelajari bagaimana cara mencintai, orang salah mencintai. Yang paling repot kalau sudah masuk di dalam naudzubillah, karena cintanya tidak belajar sehingga dia jatuh cinta. Kenapa? Nggak enak semuanya istilahnya tapi masih saja orang mau begitu, sehingga banyak orang naudzubillah gara-gara cinta masuk perzinaan dan sebagainya. Hari ini insya Allah kami berjanji dengan anakku semuanya, kami rindu kalian mulia, kami rindu kalian bakal bahagia, kami rindu kalian bakal terjaga, kami rindu kalian sukses insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala habibina sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, pandang kami,
dan anak-anak kami ini ya Allah, dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Apapun ilmu yang mereka ambil, jadikan ilmu-ilmu yang menghantarkan mereka ke surga ya Allah. Kami mohon jaga hati mereka, jaga akhlak mereka semua ya Allah. Kami lihat wajah-wajah mereka ya Allah, jadikan mereka wajah-wajah ahli surga-Mu ya Allah. Kami mohon ya Allah, sungguh kami mencintai mereka. Mereka umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Jaga kehormatan mereka, jaga mata mereka, jauhkan kami dan mereka semua dari zina dan mukaddimah zina yang saat ini begitu mudah dilakukan oleh hamba yang terjerumus, hamba terhinakan. Maka kami mohon ya Allah, jaga mata kami dan mata mereka semua ya Allah. Jauhkan kami dari zina yang hina, busuk dan kau hinakan itu ya Allah. Engkau maha kuasa untuk menjaga kami ya Allah. Jika Engkau menjaga kami, tidak ada yang menjerumuskan kami ya Allah. Dan jika ada di antara kami ada yang pernah terpleset dalam mukaddimah zina atau pernah terpeleset dalam zina, kami mohon di majelis mulia ini, muliakan mereka, hentikan dari kehinaan itu ya, bencikan kepada zina ya Allah, buka pintu halal ya Allah. Zaman ini mengerikan ya Allah. Akan tapi jika Engkau telah menjaga mereka, tidak ada satupun yang bakal terjerumus ya Allah, tidak akan tersesat ya Allah. Kami mohon muliakan orang tua mereka ya Allah. Orang tua mereka bekerja untuk mengumpulkan rezeki agar anak-anak ini bisa melaksanakan, bisa sekolah. Kami mohon bahagiakan orang tua mereka dengan anak yang soleh solehah ya Allah. Bahagiakan orang tua mereka dengan anak-anak yang semakin hari dekat kepadamu ya Allah. Bahagiakanlah orang tua mereka ya Allah dengan anak-anak yang dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Siapapun ya Allah yang saat ini hatinya ya Allah, saat ini hatinya terganggu dengan urusan-urusan syahwatnya, kami mohon Engkau yang menguasai syahwat mereka, Engkau yang menguasai hati mereka, alihkan ya Allah menjadi ya Allah hatinya dengan kebaikan ya Allah, hatinya dengan kebaikan ya Allah. Dan kami mohon buka pintu halal untuk kami dan mereka semua ya Allah. Cukupkan kami dengan yang halal dari-Mu ya Allah, sehingga kami tidak melihat yang haram, tidak melakukan yang haram. Kami mohon ya Allah, lapangkan rizki orang tua mereka ya Allah dengan rizki yang halal penuh berkah untuk membekali anak-anak mereka dalam menuntut ilmu. Dan kami semua lapangkan rizki kami, rizki yang halal penuh berkah. Jaga kami ya Allah, yang punya hutang mudahkan dalam bayar hutang, yang sakit sembuhkan. Dan kami mohon ya Allah, berikan segala kebaikan kepada yang berjuang di lembaga ini, di yayasan ini, di masjid ini ya Allah. Engkau maha tahu siapa mereka ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, penerus-penerusnya jaga mereka, berikan kekuatan ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, kirimkan ke tempat ini hamba-Mu yang tulus dan ikhlas, ahli surga-Mu yang sudah berjuang ya Allah bersama kami ya Allah. Dan kami mohon jadikan kami bersama mereka, jangan tinggalkan kami ya Allah. Kami mohon ya Allah, jadikan kami dengan mereka hamba yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Kami ingin ya Allah selalu mencintai mereka ya Allah, jauhkan dari benci dengki ya Allah. Kami tidak pernah kenal dengan mereka sebelumnya, akan tapi kami rindu, kami bisa mencintai mereka karena-Mu ya Allah. Kami hidup dengan cinta ya Allah. Jadikan kami hamba yang saling mencintai karena-Mu ya Allah, sehingga menjadi sebab keindahan kami di saat bertemu dan keindahan kelak di surga ya Allah. Jauhkan kami dari benci, dengki, dendam kepada sesama kami. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, zalim, aniaya kepada kami, menfitnah kami, menggunjing kami mohon ya Allah, ampuni mereka, jangan hukum mereka, karena mereka umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan seperti Engkau kumpulkan kami saat ini ya Allah, kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad, bersama Sayyidat Fatimah Zahra, bersama Sayyidina Abu Bakar, bersama orang-orang yang Kau cintai ya Allah. Jangan tinggalkan satupun dari ini kami ya Allah, jangan tinggalkan ya Allah. Jadikan ini wajah-wajah ahli surga, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Kau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil habib. Fatihah. Al-Fatihah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Syukran sayang, Masya Allah. Rahibbukum fillah ya semuanya. Jong-jong. Syukran sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.